Cek ya. Selamat hari Minggu bagi kita jemaat HPB Bandung yang hadir dalam ibadah tatap muka pagi ini, dan juga bagi jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah atau tempat masing-masing secara online. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan topik berhikmat dalam Yesus. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungan Tuhan, kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku Korintus nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Puji
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus, Tuhan kami, tinggal tetap di hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah ke-6 dan artinya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan sesama kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Assalamu
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati kami dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbinglah dan ajarilah kami, ya Tuhan kami, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam Amsal 1 ayat 29 sampai dengan 33. Kita membacanya secara bergantian dan pada ayat 33 kita membacanya secara bersama-sama. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Kita sama-sama membaca. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat untuk kita pada minggu hari ini, minggu ke-15 setelah Trinitatis, tanggal 12 September 2021. Pertama, perubahan pelaksanaan Ephorus Time dan Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa ada perubahan pelaksanaan Ephorus Time dan Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY
yang seharusnya diadakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 September 2021, menjadi hari Sabtu dan Minggu, tanggal 27 dan 28 November 2021. Mengenai perubahan tersebut, dapat jemaat baca pada surat penggembalaan dari Praises HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY di Warta Jemaat minggu ini pada halaman 15. Nomor 2, pesan rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Pesan rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY dapat jemaat baca pada Warta Jemaat minggu ini di halaman 16. Ketiga, kegiatan kategorial dan non-kategorial. Kegiatan kategorial dan non-kategorial di Gereja HKBP Bandung pada minggu ini mulai tanggal 14 September sampai dengan 18 September 2021 dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting di rumah masing-masing. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti sesuai kegiatan kategorial dan non-kategorial masing-masing. Link Zoom akan diberitahukan kemudian. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, minggu ke-15 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat 38. Saya akan bacakan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus."
Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, bagi kita masih segar proklamasi yang dilakukan Allah pada saat Yesus datang ke dunia. Pada saat Yesus keluar dari sungai Yordan setelah dibaptis oleh Yohanes, Allah mengatakan, inilah anakku, aku mengasihi dia. Itu proklamasinya. Dan jauh sebelumnya, bahkan dalam kitab-kitab perjanjian lama, sudah disaksikan tentang Mesias yang akan datang. Hanya saja berbeda sekali. Messianic hope yang digambarkan Allah dengan mengatakan, inilah anakku, aku mengasihi dia. Dengan pengharapan mesianik yang ada bagi umat pada saat itu, atau pergeseran dari perjanjian lama ke perjanjian baru sangat berbeda. Dan nats kita ini menggambarkan itu. Kenapa? Karena pada saat Yesus menyatakan tentang dirinya yang menjadi penyataan kerajaan Allah di dunia dan kehadirannya untuk menyelamatkan dunia, dikatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ini menjadi pukulan yang luar biasa bagi pengharapan mesianik yang digambarkan, yang ada dalam pikiran, yang ada dalam keinginan manusia pada saat itu, dan secara khusus umat Israel. Karena pengharapan mesianik bagi mereka pada saat itu, akan datang seorang pahlawan yang gagah perkasa, tidak akan pernah bisa binasa, dan mereka akan dibawa keluar dari perbudakan, dari perhambaan, dari penjajahan Romawi. Itulah pengharapan mesianik mereka. Pola pikir dunia menggambarkan hanya kebebasan dunia. Maka pada saat Petrus mencoba menggambarkan pola dunia kepada Yesus Kristus, langsung Yesus katakan, enyahlah kau iblis. Pada saat pola pikir dan keinginan dunia diperhadapkan kepada kehadirat Allah, langsung ditolak. Enyahlah engkau iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita dikatakan bukan dari dunia, tapi masih ada di dunia. Persoalannya, apakah kita berani mengatakan enyahlah kau iblis kepada diri kita sendiri saat ada pola-pola dunia mencoba menggerogoti kita? Ya. Orang percaya kepada Kristus yang sudah dibaptis, dia bukan dari dunia, tapi dia masih di dunia. Pertanyaannya, pada saat kita yang bukan dari dunia tetapi masih ada di dunia ini, diperhadapkan dengan pola-pola dunia. Apa itu pola dunia? Kejayaan, glory, sukses, kuat, kaya, masyhur. Itulah pola-pola dunia. Pada saat itu datang menggerogoti kita, apakah kita mampu mengatakan kepada diri kita yang sedang digerogoti itu, enyahlah engkau iblis. Ini yang menjadi persoalan kita selama kita ada di dunia. Tuhan Yesus mencoba menyapa dunia ini, menyapa umat pada saat itu, dan memperkenalkan bahwa memang kita harus memilih. Sama halnya kalau kita melihat pada masa abad pertengahan, abad pembaruan, itu sekitar abad 12 sampai abad 17, abad Renaissance, yang mengagungkan teologi glory. Teologi of glory mereka agungkan, dan seakan-akan gereja menjadi sosok yang luar biasa, mempunyai tentara,
Pada saat itu gereja mempunyai tentara. Gereja mempunyai kebanggaan yang luar biasa. Para pelayan gereja, para pendeta menjadi seperti kaisar, seperti raja. Mereka punya power yang luar biasa. Kejayaan, keagungan yang diperlihatkannya menyerempet, terjadi penyelewengan, menjadi penyelewengan kepada hakikat gereja. Dan setelah itu muncul teologi reformasi. There is no crown without cross. Tidak ada sukses tanpa salib. Itu yang mau diperhadapkan dengan teologi kejayaan tadi. Gereja mulai gamang terhadap pergeseran. Dan itu sangat terjadi, sangat terasa sekali di Eropa. Pada masa gereja-gereja di Eropa menjadi gereja negara. Bahkan juga gereja membela negara. Secara khusus kalau kita bisa melihat di Jerman misalnya. Gereja membela pemerintahan Nazi. Gereja menjadi ada di bawah bayang-bayang penderitaan banyak orang, tetapi mengagungkan dirinya di bawah bayang-bayang pemerintahan Nazi. Sehingga gereja tidak lagi memperlihatkan eksistensi dirinya untuk melayani, untuk peduli, untuk membela hak-hak hidup dan kemanusiaan. Tidak lagi memperlihatkan eksistensi dirinya. Dia ada di dalam kekacauan yang sangat dalam, tetapi berbaju kemegahan. Pada saat seperti itu, teologi reformasi muncul yang memperhadapkannya, mempertentangkannya kepada teologi kejayaan. Salah satu tokohnya di Jerman pada saat itu, setelah reformasi Luther itu adalah Calvert dan Dietrich Bonhoeffer. Yang paling luar biasa, Dietrich Bonhoeffer harus mati. Dia ditangkap, dia dianiaya karena dia menolak membela teologi sukses, teologi kejayaan. Dia mau masuk kepada sangkal diri seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Gereja harus mampu memperlihatkan dirinya orang sebagai orang yang mampu menderita, siap dihina. Dan itu yang dikatakan Yesus tadi. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ada dua. Yang pertama, sangkal diri. Ini pekerjaan yang berat. Menyangkal diri adalah pekerjaan yang paling sulit. Kalau kita mampu menyangkal diri kita, kita mau mengatakan, dos duau do rapan, dos duau dot orbuk nahudege ganupari. Itulah kalau sudah sampai orang kepada titik penyangkalan diri, dia mampu mengaku dirinya tidak lebih berharga dari daun-daun yang berterbangan, di debu tanah yang berterbangan. Tidak lebih berharga dirinya daripada itu. Itulah kalau orang sudah sampai kepada penyangkalan diri. Makanya Yesus mengatakan, harus mampu menyangkal diri. Sama seperti dia yang mampu menyangkal dirinya. Dan dia hanya mampu mengatakan bahwa kehendak Allah, Messianic hope yang dirancang oleh Allah, jauh seperti langit dengan tanah daripada Messianic hope yang dirancang dipikirkan oleh manusia. Dan Petrus menggambarkan Messianic hope yang dipikirkan oleh dunia. Maka Yesus mengatakan, hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan mereka pada saat itu, umat Israel pada saat itu, kejayaan yang luar biasa. Seorang tokoh yang bisa membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Tetapi Allah lebih jauh daripada itu. Tuhan Allah menurunkan tokoh yang bisa membebaskan daripada jerit dosa, kematian. Itu yang mau dibebaskan oleh Tuhan. Bukan perbudakan,
bukan perhambaan Romawi, tetapi membebaskan dari jerit karena dosa dan kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita aminkan kita adalah pengikut Yesus. Saya yakin itu. Kita hadir di sini semua karena kita aminkan kita pengikut Yesus. Dan sebagai pengikut Yesus kita diperhadapkan kepada nats ini. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Siapa yang menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawa. Jadi kalau kita bisa mengatakan, siapa yang tidak mampu menyangkal dirinya, dia akan habis. Dia akan mati. Tetapi siapa yang mampu menyangkal nyawanya, menyangkal dirinya, dikatakan ia akan menyelamatkannya. Pada saat dia mampu menyangkal dirinya itulah yang menjadi menyelamatkannya. Itu saya tidak kutuata Yesus atau haprosia miru paluako saya ini terus. Dan ngadong na asing itu tuata Yesus. Di pamalum ibana na marsahit na maragam-ragami, hatana say hotdo haprosia miru paluako. Nang tuhita penwaing. Karena iman kita mampu menyangkal diri kita. Dan itulah hikmat yang daripada Tuhan. Seperti tema ini. Karena iman, kita mampu mengatakan, aku tidak lebih berharga dari debu tanah yang selalu saya injak setiap saat. Karena iman, kita mau mengatakan, holan tuhakido, holan Jesusido, nagabi hangulwaku, disude partikian na pinasahat na diaw. Walaupun kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat Yesus itu bagaimana, di mana. Tapi kita mengaminkan hanya dialah, hanya karena nama Yesuslah. Kehidupanku dijamin di dunia ini, kehidupanku dijamin juga dalam sorgawi, di akhirat nanti. Itu yang pasti. Kalau itu, maka wajar saja pengajaran yang dikatakan Yesus, dia lebih ingin memberi daripada menerima. Dia lebih ingin menolong daripada ditolong. Dia lebih ingin menghormati daripada dihormati. Dia lebih ingin mencintai daripada dicintai. Karena dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan itu yang terbalik pada saat zaman masa-masa Renaissance, yaitu abad ke-12 sampai abad ke-17 itu. Gereja seakan-akan menjadi raja yang harus dilayani. Para pelayan bukan lagi untuk dilayani, tetapi mengambil setiap keuntungan dari setiap apa yang terjadi. Itu dihancurkan oleh reformasi, memperbaharui. Maka pada saat itu digemborkan lagi istilah dengan back to Bible. Yang paling esensi dalam gereja itu dikembalikan kepada hakikatnya sebagaimana tubuh Kristus. Karena gereja lah tubuh Kristus. Kalau kepalanya saja datang untuk melayani, bagaimana dengan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya? Kalau Yesus sebagai kepala gereja itu datang untuk melayani, bagaimana dengan perangkat-perangkatnya? Dan pada saat itu memang gereja dibawa kepada ombak yang luar biasa, dahsyatnya, sehingga hampir-hampir oleng. Tetapi dengan pembaharuan yang baru dan kesadaran kembali kepada gereja, mau melihatkan bahwa dia memang harus kembali kepada jati dirinya. Eksistensi dirinya sebagai tubuh Kristus itu harus dinyatakan. Maka lambat-lambat gereja dipulihkan. Saudara-saudaraku adalah gereja. Saya, kita semua adalah gereja. Kita sering sekali jatuh
kepada theology of glory. Kita sering sekali jatuh kepada teologi jaya, teologi sukses, teologi megah. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, tu dihamsal hutnai, tung diomoho peliat portibion, alai mate todim ahama gunana diho. Ahama nabui adong dihita. Molo teologi sukses yang kita rancang dalam kehidupan kita, yang kita angan-angani dalam kehidupan kita, itu terjadi, tapi semuanya itu membuat kita mati. Apa gunanya? Ay molonganin natin songonon. Dungi marit di mana humeliang. Lo asau, asalawaw, tu Yesusku, tu nadao. Ahado hubuan. Ahado hubuan. Dina saya toltolaw songonon, marit di humeliang madok lo asau, asalawaw, tu Yesusku, tu nadao. Ahado hubuan. Dangadong dukon ni abit na malalaputi pamatang na pusukon. Dangadong dukon ni papan na dua lebar makukupi au asa songon na tongam saotik. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Yesus saat ini mencoba mengembalikan eksistensi gereja itu kepada kita pribadi lepas pribadi. Gereja bukan fisiknya saja, ya, ini memang gereja, tempat kita berkumpul, tempat kita bersekutu, tempat kita memuji dan memuliakan Tuhan, inilah gereja. Tapi anak-anak sekolah minggu dengan lantang menyorakan, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Gereja adalah orangnya. Mari saudaraku, kembalilah sebagai gereja yang eksistensi sebagai tubuh Kristus. Yang datang untuk menggambarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga pada saat Yesus mengatakan, barang siapa yang hendak mengikut aku, sangkal diri. Ini harus kita tuntaskan sebelum kita masuk kepada yang kedua, pikul salib. Yesus sudah selesai memikul salibnya. Maka Yesus mengatakan, unang masakapu, sakakmu ma nasaut. Yesus telah selesai memikul salib. Itulah doanya di Taman Getsemane. Janganlah kehendakku Bapa, kehendakmulah jadi. Dia sudah pikul salib itu. Dia sudah katakan, inilah anakmu ini untuk tebus dunia ini, tebus dari dosa dan kematian. Kehendakmu jadilah Bapa. Tinggal saya dan saudara sekarang yang akan pikul salib itu. Setelah kita mampu menyangkal diri, setelah kita mampu mengatakan tidak ada apapun yang lagi kuperlukan di dunia ini kecuali hanya kebenaran Tuhanku, maka kita akan berhadapan dengan dunia ini dengan memikul salib. Yakinlah Tuhan bersama dengan saudara. Saat saudara mengambil sikap dan memilih jalan untuk pikul salib, menyatakan kebenaran Tuhan. Saat-saat yang bagaimanapun hendak menghancurkan saudara, kalau ketetapan hati itu sudah ada dalam hidup kita mengatakan, aku mau pikul salibku, maka yakinlah saudara tidak pernah sendiri. Sukses kita adalah bersama dengan kemuliaan Tuhan, bukan di dunia. Amin. Kita berdoa. Molate madiho ale Tuhan dia bata manami. Molo diliako tu hami nuaing beritam nauli pangatusion kehidupan kami di dunia ini semu dan sementara. Kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami dalam kemuliaan kejayaan surgawi
bukan kejayaan duniawi. Oleh karena itu Bapa, layakkan kami sebagai anak-anak terang-Mu di dunia ini, sehingga setiap saat kami akan memancarkan kasih dan hidup di dalam Tuhan. Pada saat kami boleh beraktivitas, berinteraksi, menyapa dan disapa, melakukan setiap pekerjaan kami sebagai pemberitahuan tentang kebenaran dan kehidupan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Biarlah hari ini Engkau memberikan pencerahan baru bagi kami, dan kami anak-anak-Mu menjadi ada dalam kemuliaan nama-Mu saja. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan nyanyian pujian kami, sempurnakan doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku ND nomor 232 mulai ayat 1, dan kita serahkan persembahan ke gereja dan ke pusat. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karena itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Serdailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu. Juga mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah para murid yang ingin masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan mereka yang akan mengucapkan kesaksian tentang imannya, agar mereka menjadi anggota yang hidup dan taat di dalam jemaat-Mu. Berkati juga firman-Mu yang diberitakan kepada sekalian orang penyembah berhala dan orang yang di sekitar kami yang belum menerima karya keselamatan-Mu, agar kerajaan-Mu semakin berkembang dan menaklukkan kerajaan iblis. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahilah mereka kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat ini dengan segala pekerjaannya. Demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi serta anak-anak yang sedang mempelajari firman-Mu. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan, dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Kasihanilah kami dan sertailah kami pada saat-saat ketakutan akan pengaruh dan akibat wabah penyakit sekarang ini. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah, Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu, jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.